punya itu dua. Aduh sayang, ada buku lainnya rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andrada Utami. Jadi kali ini aku mau review tentang buku bekas. Aku mau kasih lihat beberapa koleksi pribadi kami. Siapa tahu mungkin nanti menginspirasi pada ayah bunda untuk bisa menambahkan koleksi pribadinya dengan buku second. Harganya yang jelas jauh lebih terjangkau dan kualitasnya pun tidak berkurang. Buku bekas itu sangat ekonomis sekali. Yang pertama ini adalah buku Kamil, seri Kamil. Ini judulnya yang Kamil Tidak Mau Mandi. Tipis, sangat related dengan keseharian anak-anak. Jadi ceritanya ini, buku ini adalah si Kamil tidak mau mandi. Tapi cara berceritanya itu sangat anak-anak sekali. Anakku pun yang nomor 2 itu suka sekali bolak-balik baca buku ini. Dan berkat buku inilah dia jadi lebih bersemangat untuk melatih bacaannya. Nah, aku kasih tahu dulu, ini pas waktu dapet dari belinya itu nggak begini, mulus. Ini mulus. Kondisinya mungkin ya sekitar 80-90% lah. Oh ya, nanti sambil saya memperlihatkan buku-buku, nanti akan ada harganya. Harganya tertera mungkin di sini ya, untuk harga beli, dan kalau ada yang saya tahu itu harga barunya akan saya letakkan juga di sini. Ini Pierre membuat rumah burung. Oh ya, Kamil dan Pierre ini cerita terjemahan. Aslinya itu sepertinya Prancis ya. Oke. Aslinya ini sebenarnya sepertinya dari Prancis. Ini tapi sudah terjemahan bahasa Indonesia. Full color, kertas glossy, worth it banget. Ini mungkin bisa dilihat di Gramedia, banyak seri. Makanya saya langsung tertarik untuk beli karena saya pernah lihat gitu. Saya pernah lihat di Gramedia. Ini serinya banyak sekali. Dia sejenis ensiklopedia mini. Penjelasannya itu sederhana cukup untuk anak-anak. Cuma gambarnya bagus banget. Nemo. Tapi ini sepertinya sih buku cerita 3 dimensi ya. Gambarnya harusnya bisa 3 dimensi kalau kita menggunakan kacamata 3D. Tapi ini nggak beserta kacamatanya ya. Saya dapatnya hanya eksemplar bukunya. Nah, ini yang unik. Kalau ini saya dapatnya itu di lapak jual beli barang bekas barang layak pakai di grup WhatsApp. Dan saya dapatnya ini bersama dengan ini. Ini kalau yang ini itu bukunya tipis, kertasnya tidak glossy. Ini buku cerita asli Indonesia. Ini 2 buku ini juga tidak glossy. Kemudian ini saya juga dapatnya di tempat yang sama, grup WhatsApp, grup jual beli layak pakai. Ini workbook alfabet bahasa Inggris. Jadi dia bisa dibuka. Seperti ini. Aku beli karena anakku yang nomor 2 itu suka banget sama Hello Kitty. Kalau ini aku belinya itu di temen sih sebenarnya. Udah kenal, dia penjual buku satu provinsi dengan saya. Nah, dia banyak stok buku-buku semacam ini. Saya akan cantumkan link
Facebooknya di deskripsi ya, bisa dicek di kolom deskripsi. Jadi kalau ini mungkin memang covernya udah lumayan cacat ya, tapi isinya bagus. Ini kertasnya glossy, bagus bukunya, memuat moral juga, persahabatan, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim. Lalu ini yang worth it banget, ini hardcover, board book bisa wipe clean. Minusnya adalah ada tulisan pena yang tidak bisa dihapus. Jadi ya aku akali dengan potongan kertas HVS kosong, kemudian dikasih selotip di atasnya, selotip bening. Jadi dia menceritakan keseharian Teddy dan Tina, 2 ekor beruang cilik. Mulai dari bangun, berangkat sekolah, dia di TK, pulang sekolah, berbelanja, lalu bermain di taman, makan sore, kemudian mengunjungi kakek, dan diakhiri tidur malam. Bentuknya itu aktivitas. Jam berapa kamu bangun, kemudian tulis di sini. Nah, ini dia. Jarang-jarang aku nemuin buku second mewarnai untuk segala umur. Katanya mewarnai itu juga bisa untuk mengurangi stres begitu. Tahu saya belum pernah coba, nanti saat saya coba. Ini minusnya itu hanya halaman pertama saja yang diwarnain dan selebihnya itu masih kosong. Ini koleksi lama sekali, mungkin setahun lebih yang lalu. Ini koleksi Tini. Ibu-ibu yang seumur saya mungkin tahu buku ini. Ini tahun terbitan 1990. Yang ini 2003. Yang ini luar biasa, 1985. Lebih muda beberapa tahun dari saya. Ini kertasnya tidak glossy, kertas tua malah, kertas tua. Ilustrasinya menarik ya untuk ukuran zaman segitu ya. Waktu pertama kali datang itu benar-benar menjadi favorit anakku karena ceritanya kebun binatang. Jadi melalui Tini anak-anak bisa berpetualang di kebun binatang. Ini Tini belajar menggambar. Tini yang berkunjung ke salah satu seniman. Tini dan anjing kecilnya menjadi model seniman ini. Jika suatu hari kau berjalan-jalan ke kota, maaf kalau pengucapannya salah ya, ke kota Tournai yang cantik, kau bisa melihat patung ini, patung seorang anak perempuan kecil bersama sahabatnya yang tak terpisahkan. Saya belum search Tournai itu di mana dan apakah benar ada patung yang dibuat oleh Pak Puskov ini. Ya ini lumayan. Ini tahun berapa ya? 1986. 1986. Saya tertarik karena ada tentang astronotnya, peluncuran roket, astronot di dalam pesawatnya, bahasa Inggris ya, tidak apa-apalah untuk melatih terhadap bahasa Inggris. Ini koleksi sudah lama juga, koleksi tentang dunia hewan. Kalau Nat Geo Kids itu ciri khas Nat Geo adalah kualitas fotografinya yang wow, lalu ditambah dengan ada kegiatan aktivitas di setiap bahasannya. Mencari jalan, menemukan barang, mencari hewan, tapi dalam bahasa Inggris. Masing-masing hewan itu punya semacam posternya. Nah ini contohnya. Oke, ini belum diambil. Kemudian yang ini 500 fakta paling wow itu full color. Jadi satu temanya monyet, kemudian
remaja. Nah, lalu perbedaan unta Arab dan unta Asia, ada yang sudah tahu belum? Ternyata unta itu ada unta Arab dan unta Asia. Asia mungkin maksudnya gurun Gobi kali ya, di Cina mungkin ya. Ayah bunda tahu nggak rusa dan kijang itu tidak sama? Kadang kita nggak tahu kan, kita mana yang singa laut, mana yang anjing laut. Di buku ini dijelaskan perbedaannya apa, ada fotonya juga, foto realnya juga. Jadi sangat bagus banget untuk mempelajari dunia hewan. Kemudian ada ini, sebenarnya kayaknya buku ini dipersembahkan oleh Jasa Marga untuk anak-anak Indonesia. Ini ternyata terbitan Jasa Marga. Tepuk tangan untuk Jasa Marga, terima kasih bukunya. Lumayan tergambarkan, ada tata cara berlalu lintas, ada gambar mobilnya. Intinya gambar mobil sih kalau buat anak aku itu sebenarnya intinya sih gambar mobil. Kemudian mana lagi ya? Oh ya, ini buku second hard. Ada yang second, ada yang new tapi sale. Nah, ini buku secondnya, Crafty Inventions. Oke, dalam bahasa Inggris. Walaupun anak-anak kami belum begitu paham, tapi tidak ada salahnya untuk tetap menyediakan koleksi buku dalam berbahasa Inggris. Anak-anak belajar free trial, sebenarnya free trial di situs www.readingx.com. Dia jadi nyambung gitu. Oh my, ini sama ya dengan Reading X. Iya, ini sama, kataku, ini bahasa Inggris. Ya, tidak ya, walaupun dia tidak begitu paham ya, harus dibacakan, tidak masalah. Dia ternyata ada 5 seri lainnya. Nah, aku punya itu 2. Aduh, sayang. Ada buku lainnya rupanya. Menggugah anak-anak untuk berpikir. Saya bacakan aja lah. A story, a problem, a list of possible solutions, and eureka, you have it. Become an inventor and test your creative skills with the make and do construction or experiment. Seperti contohnya ini, how can I find my way at sea? Ini tentang bagaimana membaca bintang. Kemudian dijelaskan ya, astrolabe yang dipergunakan oleh para pelaut zaman dahulu untuk memperkirakan posisi kapal. Kemudian make your own astrolabe. Ini ada cara-cara bagaimana cara membuat astrolabe. Karena memang iya, anak-anak kalau membaca sesuatu pasti langsung maunya itu, misalkan membaca apa ya, hewan lah, misalkan membaca hewan, dia pengennya ayo cari gitu, cari hewannya. Apa yang dibaca itu biasanya langsung merangsang anak-anak untuk bergerak, untuk mencari atau membuat. Jadi ya ini sangat membantu sekali. Ada cara membuat percobaan atau membuat crafty things-nya itu, working things out, itu tentang bagaimana cara sebuah benda itu bekerja. Seperti ini kan, ada jam sundial, ada jam matahari. Kemudian gimana bikin jam matahari sendiri, ya begitulah. Lalu ini juga aku jarang sekali aku ketemu yang seperti ini. Aku ingat dulu bapakku punya koleksi semacam ini. Aku ingat itu serinya itu yang punya bapakku itu Life, membahas tentang penglihatan, kemudian membahas tentang cahaya, begitu-begitu. Katanya sih hazanah pengetahuan bagi anak-anak. Mungkin sepertinya berarti bukunya memang diperuntukkan untuk anak-anak. Dan melihat dalamnya sih pun ya, aku pikir memang untuk anak-anak. Ini tebal, ketebalan dan kerasannya ini lebih dari karton. Colorful, glossy, bagus sekali. Ini membahas tentang matematika ya, memang bukan untuk melatih matematika anak ya, tapi lebih untuk pengetahuan. Jadi matematika itu enggak hanya melulu
contoh satu. Jadi nggak melulu teknisnya, tapi ada cerita di balik angka itu ternyata banyak, bukan hanya angka Romawi yang kita kenal 1, 2, 3, tapi ada angka Romawi, angka zaman dulu ini atau lambang bilangan Babilonia, Cina, kemudian macam-macam. Tidak melulu, jadi membuka wawasan anak-anak tentang matematika itu sendiri, sampai dengan tingkat tingginya grafik, uang, statistika, sampai dengan itu. Inilah koleksi yang paling aku suka. AITM, kalau ayah bunda ingin cari seri ini sebenarnya dari Grolier, penerbitnya itu Grolier. Grolier itu adalah penerbit besar. Dan ini sebenarnya AITM ini, aku ingin tahu mengapa ada 24 seri sebenarnya. Saya punyanya itu hanya dua saja, tentang bumi, kemudian gunung, lahar, gempa, segala sesuatunya tentang, dan banyak pertanyaan lain tentang planet bumi. Kalau ini pembahasannya tentang planet bumi, kemudian kalau yang ini telepon berdering, dan banyak pertanyaan lain tentang komunikasi, segala hal tentang komunikasi. Kebetulan anakku baru kelas 1 SD yang paling tua, dan ini sangat bisa terpakai oleh kita yang sekarang masih dalam keadaan SFH ya, School from Home. Nah, jadi dia berupa percobaan-percobaan sederhana seperti memotong plastisin, menimbang. Kalau ini kebetulan tentang berat, waktu, dan pengukuran. Jadi memang titik beratnya itu membahas dan mempelajari tentang berat, apa itu berat, bagaimana mengukurnya, kemudian tentang waktu. Nah, ada percobaan sederhana seperti jam air, kemudian membuat jam-jaman, lalu mengukur waktu, seperti itu. Ini total kalau nggak salah ada sekitar 20-an kegiatan di sini. Itu tadi buku second, kemudian ini ada beberapa. Ini buku baru, tapi sale. Ini aku beli Gramedia. Gramedia kan suka ngadain semacam bazar ya, bazar buku gitu. Nah, ini aku belinya hanya 20.000 per eksemplarnya. Ini aku punya 3, dan aku sampai sekarang menyesal kenapa tidak beli banyak, karena ini ternyata sampai dengan saat ini tuh bukunya tuh sangat jarang ada dijual, sale itu sangat jarang, dan nggak tahu kalau yang terbitan baru entah masih ada atau enggak gitu. Dan kalaupun ada yang second atau yang sale itu harganya itu jauh banget, masih di atas harga yang aku beli itu. Satu membahas tentang pola, tapi dikemas dalam bentuk cerita. Ini ahli perkalian ya, tentang perkalian. Mungkin aku belum terlalu tergunakan, tapi anak-anak sangat senang sekali baca buku ini, sampai seperti ini disalahgunakan, dan sudah berkele sekali. Ini sudah lama sekali soalnya, sudah bertahun-tahun yang lalu. Lalu yang ketiga itu adalah satuan ukur meter, gram, liter, dari manakah asalnya. Ya, dikemas dalam bentuk cerita dan ilustrasinya bagus, dan juga banyak sobekan di sana sini, mohon dimaafkan. Intinya itu tentang pengukuran, penjelasan. Ini milimeter, sentimeter, meter, hektometer, dan kilometer. Bagaimana hubungannya. Ini buku langka juga ini, karena dia bentuknya percobaan dan dengan kelepak yang bisa dibuka, dan ada penjelasan ilmiah tentang percobaan tersebut. Jadi kalau judulnya ini adalah percobaan-percobaan mengasyikkan untuk calon ilmuwan.
di taman. Ya begitulah, ada beberapa percobaan dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Oke. Dan tentunya dengan didampingi oleh orang tua untuk anak-anak yang lebih muda usianya. Nah, lalu ini bukunya lunik sekali. Ini ada 4 seri. Ada 4 seri. Dulu aku nggak paham. Terus aku, ini buku ngapain sih, ini belah-belah kecil ini. Nah, kemudian aku pakai buku ini untuk dibacakan bersama anakku yang berumur 2 tahun. Jadi ternyata tuh kita baca di sini. Nah, yang si baby-nya itu asik bolak-balik ini. Jadi karena anak bayi itu ya belum bisa, ya belum, namanya juga bayi ya, belum bisa fokus dengan belum nggak betah dengan satu gambar gitu. Jadi dia bolak-balik ini ya kita terus baca gitu kan. Kalau oh jadi itu fungsinya rupanya, jadi ini buat dibolak-balik si bayi, nah ini dibaca emaknya. Oke, aku baru paham setelah lama punya, karena dulu pas waktu beli ini anakku yang nomor 2 itu udah lumayan gede gitu, jadi bacanya itu enggak, ya bacanya ya dia bisa anteng gitu, lihat satu pelan-pelan gitu, sabar gitu. Kalau bayi kan enggak, bolak-balik. Aku punya 2, ini burung dan ini ikan paus. Oke, selesai guys. Itu saja. Selesai review buku bekas dan sale. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi ayah bunda untuk menambah koleksi tanpa harus menguras kocek lebih dalam. Ternyata dengan membeli buku bekas pun, asal kita bisa memilih dan jadi kita pertimbangkan antara kualitas buku dan harganya, dan kita bisa saving banyak sekali gitu. Jadi semoga bermanfaat, dan kalau ada yang penasaran ini carinya di mana, nanti kalau temanku tidak berkeberatan, nanti aku cantumkan link Facebooknya di kolom deskripsi. Jadi aku ada 2 tempat untuk nyari ini, dan aku akan cantumkan juga link grup jual beli layak pakainya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dan semoga bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Selamat membersamai Ananda, apalagi khususnya Dini yang akan banyak bertemu anak-anak di rumah. Selamat membersamai dalam kegiatan dan waktu yang berkualitas. Oke, sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih.